Ya pemirsa, Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dan saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Pemprov Lampung pastikan stok BBM dan LPG aman. Polda Lampung bongkar tambang emas ilegal di Waikanan. Setahun Bambang Rafiq, mahasiswa Metro beri hadiah lipstik dan daster. Sidang perdana korupsi SPAM Pesawaran, Dendi Ramadona didakwa berlapis. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM dan liquefied petroleum gas atau LPG di wilayah Lampung dalam kondisi aman jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepastian itu diperoleh setelah tim monitoring Pemprov Lampung bersama Pertamina Patraniaga, Hiswana Migas, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung melakukan peninjauan ke sejumlah titik distribusi energi di Bandar Lampung dan Lampung Selatan, Selasa 10 Maret 2026. Monitoring dilakukan di beberapa lokasi, mulai dari pangkalan LPG, agen gas hingga stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Pelaksana tugas Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Agus Riko Surihana, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga menjelang Lebaran. Dalam monitoring tersebut, tim meninjau sejumlah lokasi diantaranya pangkalan gas 3 kg Yuspadil di Jalan Dr. Anders Warsito, Kupang Kota, dan pangkalan gas 3 kg Cahaya Gas di Jalan Pulau Tegal Waidadi, Sukarame. Selain itu, tim juga mengunjungi agen LPG non-subsidi, PT Sony Prayuda, di Jalan Endro Suratmin, serta stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG, SPPBE PT Arsade Inti Gas Indo di Campang Raya. Peninjauan juga dilakukan di SPBU Pertamina Jati Agung Lampung Selatan, serta SPBU Koko Pertamina Waidadi, Bandar Lampung. Agus Riko menambahkan Pertamina akan menambah pasokan LPG hingga 50% di sejumlah daerah yang diperkirakan mengalami peningkatan kebutuhan menjelang Lebaran. Perwakilan SBM 4 Gas Lampung, M. Suhanda, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok LPG baik subsidi maupun non-subsidi masih dalam kondisi aman. Ia memastikan distribusi LPG tetap berjalan normal selama masa libur Lebaran. Sementara itu, Ketua YLKI Lampung, Subadra Yani Mursalin, menilai ketersediaan LPG di sejumlah pangkalan masih mencukupi hingga Lebaran dan harga masih sesuai dengan HIT. Subadra Yani mengimbau masyarakat membeli LPG langsung di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Daerah Lampung berhasil mengungkap praktik penambangan emas ilegal di Kabupaten Waikanan. Sebanyak 24 orang penambang diamankan dari sejumlah lokasi tambang tanpa izin. Selain itu, polisi juga mengamankan alat berat yang digunakan para tersangka untuk operasional tambang. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Polda Lampung bersama unsur TNI dari Kodam 2 Sriwijaya dalam operasi penertiban yang digelar pada 8 Maret 2026. Kapolda Lampung Brigjen Pol Helvi Assegaf menjelaskan operasi yang dilakukan di 7 titik tambang emas ilegal yang berada di 3 kecamatan di Kabupaten Waikanan. Lokasi tersebut berada di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Umpu Semenguk, serta Kecamatan Baradatu,
yang seluruhnya berada di dalam areal hak guna usaha perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara 7. Dari hasil penertiban tersebut, petugas mengamankan 24 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin. Dari jumlah tersebut, 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 10 orang lainnya masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ada di 7 lokasi, 7 titik dari 11 titik. Yang sudah kita sentuh ada 7 titik, yaitu Jalan Lintas Sumatera PTPN 1, Regional 7, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, sekitar Sungai Betih. Yang kedua, Desa Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Yang ketiga, Jalan Lintas Martapura. Yang keempat, Jalan KM 9, Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Yang kelima, Jalan KM 6, Blambangan Umpu, Waikanan. Yang keenam, Sungai Betih, samping lahan PTPN 1, Regional 7, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Yang ketujuh, lokasi PTPN 1, Regional 7, seputar Sungai Betih, Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Barang bukti yang sudah diamankan yaitu 41 unit eskavator dengan rincian 7 unit sudah diamankan di Polda, dibawa ke sini. Kemudian 2 dalam perjalanan menuju Polda Lampung dan 32 unit masih di TKP. Yang seluruhnya nanti akan kita bawa ke Polda Lampung. Kemudian barang bukti yang kedua yaitu 24 unit mesin dompleng atau alkon. 4 sudah di Polres dan 20 masih di TKP. Yang ketiga, 47 buah jerigen berisi bahan bakar jenis solar. Selanjutnya 17 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 4. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 158 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 2020 tentang mineral dan batu bara, junto lampiran 1 nomor 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana. Untuk pasal 158, unsurnya adalah setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan denda 100 miliar rupiah. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa alat berat dan peralatan tambang yang digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal. Barang bukti yang diamankan antara lain 7 unit alat berat yang telah dibawa ke Mapolda Lampung. 2 unit alat berat lainnya masih dalam perjalanan, serta puluhan mesin diesel, kendaraan roda 2, dan 1 kendaraan roda 4. Kapolda Lampung menyebut aktivitas penambangan ilegal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun serta denda hingga 100 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Metro menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Kota Metro pada Selasa siang. Aksi ini merupakan bentuk evaluasi 1 tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Metro yang dinilai belum berjalan optimal. Ratusan mahasiswa memadati halaman gedung DPRD Kota Metro sambil membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap kinerja pemerintah Kota Metro. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Metro menyoroti 1 tahun kepemimpinan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Rafiq Adi Pradana. Mahasiswa menilai sejumlah program pembangunan yang dijanjikan belum berjalan maksimal dan belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Sebagai bentuk kritik simbolik, mahasiswa bahkan menyiapkan hadiah berupa lipstik dan baju daster untuk diberikan kepada wali kota dan wakil wali kota. Simbol tersebut dimaksudkan sebagai sindiran terhadap kepemimpinan yang dianggap tidak tegas dan tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Metro. Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu dilakukan, tapi karena hari ini niat baik
yang diamanahkan oleh konstitusi, oleh undang-undang untuk menyampaikan aspirasi itu tidak diindahkan. Kita hanya ingin mengevaluasi, kita hanya ingin mengetahui, kita hanya ingin mengukur seberapa jauh apa yang menjadi program itu, sejauh terlaksana sampai mana, jika tidak karena apa, hanya itu selama 1 tahun kepemimpinan. Namun niat baik, niat tulus, bahkan kawan-kawan juga alhamdulillah masih berpuasa semua, itu tidak diindahkan sama sekali. Makanya di sela-sela setelah sholat zuhur tadi, kami rapat ulang dan memutuskan bahwasanya sebagai simbol, sebagai kado untuk wali kota 1 tahun kepemimpinannya ini, kita akan mengirimkan lipstik dan daster ke kantor wali kota berupa fisik, lipstik fisik, daster fisik. Cuman yang perlu teman-teman media ketahui adalah ini tidak mendiskreditkan kaum perempuan. Aksi demonstrasi yang mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan Satpol PP sempat memanas ketika mahasiswa mendesak agar wali kota dan wakil wali kota dihadirkan untuk berdialog langsung. Namun anggota DPRD menyatakan tidak dapat menghadirkan kepala daerah secara langsung karena harus melalui prosedur resmi. Merasa tuntutannya tidak direspons secara serius, para mahasiswa kemudian masuk ke ruang sidang paripurna DPRD dan menduduki gedung dewan sambil menunggu kehadiran wali kota dan wakil wali kota. Hingga aksi dibubarkan, kedua pimpinan daerah tersebut tidak hadir menemui massa. Mahasiswa akhirnya hanya diterima oleh 4 anggota DPRD Kota Metro, serta sejumlah perwakilan dari pihak pemerintah kota. Dari Metro, Tim Liputan Garuda TV, Sony melaporkan. Pemirsa, sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Pesawaran digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dalam persidangan, mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona, didakwa dengan sejumlah pasal terkait tindak pidana korupsi, gratifikasi hingga dugaan tindak pidana pencucian uang. Sidang pembacaan dakwaan terhadap mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona, digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung, Selasa siang. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut terdakwa diduga terlibat dalam perkara korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Pesawaran. Jaksa menyatakan terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Pada dakwaan primer, Dendi Ramadona didakwa melanggar pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional JO pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara pada dakwaan subsidiar, terdakwa dijerat pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Tipikor terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Selain itu, dalam dakwaan kedua, terdakwa juga dijerat pasal 12B Undang-Undang Tipikor mengenai dugaan penerimaan gratifikasi. Jaksa juga memasukkan dakwaan lain yang berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang KUHP Nasional. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Sopian Sitepu, membenarkan bahwa kliennya didakwa dengan sejumlah pasal, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Pihaknya menyatakan akan menyiapkan langkah pembelaan terhadap dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan selanjutnya. Kuasa hukum juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Pesawaran atas polemik yang terjadi, namun menegaskan bahwa kliennya tidak mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menerima tambahan pasokan vaksin campak dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebanyak 15.000 pial vaksin telah tiba dan akan segera didistribusikan ke sejumlah kabupaten dan kota yang sebelumnya mengalami kekosongan stok. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memastikan bahwa tambahan pasokan vaksin ini menjadi langkah penting untuk memperkuat program imunisasi di daerah. Saat ini pemerintah provinsi tengah melakukan pendataan terhadap wilayah yang mengalami kekurangan vaksin. Setelah proses pendataan selesai, distribusi akan segera dilakukan secara bertahap ke 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.
Dalam beberapa waktu terakhir, cakupan imunisasi campak di sejumlah wilayah dilaporkan menurun. Kondisi ini disinyalir terjadi karena keterbatasan ketersediaan vaksin di fasilitas kesehatan tingkat daerah. Pemerintah Provinsi Lampung meminta Dinas Kesehatan di setiap kabupaten dan kota untuk segera melaporkan capaian standar pelayanan minimal atau SPM di bidang imunisasi. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas distribusi vaksin. Follow up dari vaksin campak kemarin, alhamdulillah sudah dari Kementerian Kesehatan sudah turun 15.000 vial dan ini segera kita distribusi juga ke kabupaten kota yang memang hari ini ada kekosongan. Sejauh ini ada berapa kabupaten, Mbak? Dari 15 kabupaten kota ada yang masih cukup, ada yang memang membutuhkan untuk distribusi segera. Nanti kita data. Segera kabupaten Bandar Lampung kayaknya perlu segera support untuk distribusi. Udah dapat laporan berapa sih, Mbak, kasusnya? Ya, ini lagi didata karena running terus dari kabupaten kota. Untuk cakupan imunisasinya sendiri, Bu, mungkin apakah sudah standar? Kalau masing-masing kabupaten kota, cakupan imunisasi itu ada di datanya, ada di Dinas Kesehatan masing-masing, dan itu nanti mereka juga akan segera melaporkan memang dari SPM di kabupaten kota memang cakupannya kurang karena berkenaan dengan vaksinnya, ketersediaan vaksinnya itu yang memang tidak ada di bawah. Selain mempercepat distribusi vaksin, pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak terutama pada anak-anak. Pihak sekolah dan orang tua diminta lebih aktif memantau kondisi kesehatan anak. Jika muncul gejala seperti demam tinggi yang disertai ruam pada kulit, masyarakat diimbau segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8, sayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung.
Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah permukaan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menundukkan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Priyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Siti Nuryama, Bupati Lampung Timur. Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. Mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sipitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat DEX pembahasan capaian indikator kinerja kunci atau IKK dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD tahun 2025 pada Selasa 10 Maret 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan seluruh perangkat daerah harus menyusun laporan kinerja secara akurat dan sesuai kondisi real, agar capaian kinerja pemerintah daerah dapat tergambar secara jelas dalam laporan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Marindo menjelaskan sesuai peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, pemerintah daerah wajib menyusun 3 laporan utama, yakni laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD, laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau RLPPD. Ketiga laporan tersebut memiliki karakteristik serupa,
namun ditujukan kepada pihak yang berbeda. LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebagai dasar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Marindo mengungkapkan berdasarkan laporan sementara, masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang capaian indikator kinerja kuncinya belum optimal. Namun ia meyakini kondisi tersebut bukan disebabkan kinerja yang kurang baik, melainkan kemungkinan terkait metode penginputan data atau pemilihan indikator yang belum tepat. Marindo juga mengingatkan perangkat daerah agar serius dalam pengisian data pada aplikasi pelaporan, karena LPPD menjadi salah satu dasar penilaian kinerja kepala daerah yang diturunkan dari kinerja organisasi perangkat daerah. Selain indikator kinerja, Marindo juga meminta perangkat daerah memperkuat pelaporan inovasi daerah serta efektivitas pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari penilaian LPPD. Marindo menyebutkan pengisian data LPPD melalui aplikasi berlangsung sejak 1 Maret hingga 31 Maret, sesuai ketentuan bahwa laporan harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah itu, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh provinsi dan kabupaten kota. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung Binarti Bintang menjelaskan penyusunan LPPD tahun 2025 menggunakan indikator terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.7/109 tahun 2026. Perubahan indikator tersebut membuat diperlukan koordinasi, klarifikasi, dan validasi data bersama seluruh perangkat daerah, agar kesesuaian data serta kelengkapan dokumen pendukung dapat dipastikan sebelum proses finalisasi laporan. Kepala Bapeda Provinsi Lampung Anang Rizkianto menegaskan bahwa LPPD merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terpisahkan dari indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, serta indikator kinerja kunci. Menurutnya, rapat DEX ini penting untuk memastikan keselarasan indikator dan capaian kinerja antar perangkat daerah dalam satu siklus manajemen kinerja pemerintah daerah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan kepeduliannya terhadap musibah banjir yang mengepung sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan beberapa waktu lalu. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan pihaknya bersama pemerintah daerah setempat terus berupaya melakukan penanganan dan mitigasi secara berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda pada Jumat 6 Maret 2026 kemarin mengakibatkan 38 titik banjir di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Selain tingginya curah hujan, jebolnya tanggul di wilayah Lampung Selatan menjadi penyebab derasnya debit air yang tak terbendung, sehingga mengakibatkan kerugian material hingga adanya korban jiwa. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyatakan Pemprov Lampung bersama pemerintah Kota Bandar Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, serta pihak BBWS terus bersinergi melakukan langkah mitigasi, meski penanganan tidak dapat dilakukan secara instan. Namun perubahan signifikan mulai terasa dibandingkan tahun sebelumnya di beberapa titik rawan seperti wilayah Panjang dan Kaliawi. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memantau dan melakukan perbaikan infrastruktur drainase secara menyeluruh, guna meminimalisir dampak cuaca ekstrim di masa mendatang. Karena peristiwa bencana banjir kemarin, ya, tahun kemarin kita ingat ya, banjir di Panjang ya, di daerah pesisir. Alhamdulillah selama setahun Bu Wali Kota sudah berusaha menyelesaikan permasalahan banjir yang di pesisir dan di beberapa tempat. Memang kemarin ada hujan yang sangat lebat, mendadak dan ada tanggul jebol di Lampung Selatan. Jadi kami sangat menyayangkan masalah tersebut. Tapi pemerintah kota tadi baru saja pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
dan BWS terus bekerja maksimal bersinergi akan memitigasi hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tapi kita juga sekali lagi harus hargai kerja bupati, kerja wali kota selama 1 tahun ini. Meskipun belum selesai, tapi sudah banyak melakukan perubahan. Kita sama-sama ingat tahun kemarin ya, di Pajang terendam 3 hari, di Kaliau terendam, di beberapa tempat terendam gitu. Alhamdulillah tahun ini kan nggak ada lagi. Gitu. Ini juga bukan karena sendiri, tapi karena ada kerja-kerja yang dilakukan oleh kepala daerah, terutama Bu Wali dan Bupati Lampung Selatan. Kita akan, hari ini masih ada lagi, kita mitigasi lagi. Ya. Kita terus menerus ya. Gitu. Jadi nggak bisa selesai dengan segala keterbatasan, nggak bisa selesai dalam secepat kilat, tapi pasti diusahakan. Saya monitor sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, bupati dan wali kota ada di lapangan. Pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah dan BBWS terus bekerja maksimal bersinergi agar memitigasi hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Pemprov menghargai kerja bupati dan wali kota. Selama 1 tahun ini meskipun belum selesai, tapi sudah banyak melakukan perubahan. Pasti terus diusahakan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya pemirsa, ratusan warga Teluk Betung, Bandar Lampung menyerbu kegiatan pasar murah yang digelar di markas Direktorat Samapta Polda Lampung Selasa pagi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung, Helvi Asegaf, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di masyarakat. Gerakan pasar murah ini dilaksanakan bersama sejumlah pemangku kepentingan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah komoditas yang dijual antara lain beras dengan harga Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 per karung 5 kilogram. Selain itu, minyak goreng dijual dengan harga berkisar antara Rp15 hingga Rp17.500 per liter. Sementara itu, daging dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram dan bawang putih dijual Rp15.000 per setengah kilogram. Dengan harga yang berada di bawah harga pasaran, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kapolda Lampung menyampaikan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kedepan pihak kepolisian bersama pemerintah daerah akan terus mendorong agar kegiatan pasar murah seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Yang tujuannya adalah yang pertama menjaga stabilitas harga. Untuk siapa? Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama. Ya. Dan ini dilakukan membantu untuk mensejahterakan masyarakat kita serta membantu akses masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bahan pokok yang memang dibutuhkan sehari-hari. Kita lihat dari harga yang dijual pada pagi hari ini jauh di bawah harga pasaran. Seperti beras dari Bulog, alhamdulillah rata-rata 11.000 per kilo. Ya, hanya 55.000 per sak atau 5 kilo. Jadi 55.000. Kemudian minyak goreng dari 15.000. Untuk yang premium 17.500. Daging dijual harganya 90.000. Artinya hampir semua kebutuhan pokok kita sangat murah, termasuk bawang putih 15.000 setengah kilo, 1 kilonya 30.000. Ya, di pasaran masih 32.000, 33.000. Ya, alhamdulillah semuanya bisa terjangkau, daya beli masyarakat ini bisa lebih murah, ya, bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kapolda Lampung mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan pasar murah ini sebagai kesempatan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menekan lonjakan harga bahan pokok serta menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Lampung.
Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas di wilayah Waibungur. Selain pembangunan Jembatan Merah Putih yang segera memasuki tahap pengiriman material, proses pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan permanen juga terus dipercepat. Upaya peningkatan infrastruktur transportasi terus dilakukan di Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama menyampaikan bahwa saat ini warga desa Kalipasir dan desa Toto Harjo secara swadaya tengah membuat perahu penyeberangan sementara untuk membantu mobilitas masyarakat. Fasilitas sementara tersebut digunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari sembari menunggu pembangunan jembatan permanen selesai. Terkait pembangunan Jembatan Merah Putih, pemerintah daerah menyebut proses pembebasan lahan telah selesai. Dalam waktu dekat, material pembangunan jembatan akan mulai dikirim ke lokasi proyek. Pembangunan jembatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta unsur TNI melalui Kodam 2 Sriwijaya dan satuan teritorial setempat. Selain fokus pada pembangunan jembatan, pemerintah daerah juga tengah mengevaluasi pemetaan jalur jalan di kawasan Waibungur. Hal ini dilakukan karena kondisi geografis wilayah tersebut kerap terdampak banjir, sehingga diperlukan penyesuaian desain elevasi jalan agar lebih kuat, tahan lama, dan aman dilalui masyarakat. Membantu warga untuk menyeberang. Sudah hampir selesai, nanti saya kirim fotonya ya. Itu juga kerja swadaya masyarakat Waibungur antara desa Kalipasir sama desa apa yang sebelahnya? Toto Harjo. Yang kedua, Jembatan Merah Putih kemarin sudah selesai untuk lahannya. Mungkin nggak lama lagi sudah turun material karena sudah beberapa kali rapat di provinsi juga, pembagian tugas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sama Kodam sama Kodim. Itu yang untuk update Jembatan Merah Putih, tetapi sudah perencanaannya sudah selesai, tinggal action. Untuk yang jembatan permanennya, kemarin rapat juga terakhir dengan BPJN, ini dalam proses pembebasan lahannya pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab. Ini lagi proses. Bupati Lampung Timur menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan Jembatan Merah Putih telah selesai dan saat ini memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap proses pembangunan fisik dapat segera dimulai, sehingga permasalahan akses transportasi yang kerap terdampak banjir di wilayah Waibungur dapat segera teratasi. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia melantik kembali Profesor Wan Jamaluddin sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk masa jabatan 2026 hingga 2030. Wan Jamaluddin berhasil menyisihkan 9 guru besar lainnya yang telah ditetapkan oleh panitia memenuhi kriteria dan persyaratan bakal calon rektor. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa pagi. Dalam pelantikan tersebut, Wan Jamaluddin resmi kembali memimpin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk periode kedua. Sebelumnya, Wan Jamaluddin juga sempat menerima perpanjangan masa jabatan tugas tambahan sebagai rektor sejak 28 Januari 2026 hingga ditetapkannya rektor definitif. Perpanjangan masa jabatan tertuang dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Proses pelantikan juga ditandai dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama, termasuk Sekretaris Jenderal Kemenag Kamarudin Amin. Dalam sambutannya, Menteri Agama berpesan agar para pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi teladan di lingkungan kampus. Menag juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam bidang akademik, tapi juga dalam memberikan contoh dalam kehidupan beragama dan masyarakat.
Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya periode kedua kepemimpinan Wan Jamaluddin di UIN Raden Intan Lampung. Pada periode sebelumnya ia mengusung visi pengembangan kampus melalui program internasionalisasi, digitalisasi serta penguatan kemandirian lembaga. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey. Menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur. Di Nunggu Bedu, pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik. Di Waktunya Mudik, Waktunya Bali 2026 menanti keputusan awal Syawal. Sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar adalah kemudahan. Antara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan yang sesama. Saya Selamat Riyadi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Siti Nuryama, Bupati Lampung Timur, Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk memantau warga asal Bandar Lampung yang saat ini berada di kawasan Timur Tengah. Langkah ini dilakukan menyusul kondisi di sejumlah wilayah Timur Tengah yang dinilai masih tidak menentu dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi keamanan serta proses kepulangan warga negara Indonesia ke tanah air. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung, Taufik Hidayat, menyatakan pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat, terutama bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang sedang menjalankan ibadah umroh atau bekerja di Timur Tengah. Meski demikian, Taufik menegaskan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di masing-masing negara. Hingga saat ini, pihak imigrasi Bandar Lampung masih terus mengumpulkan dan memperbarui data terkait jumlah warga asal Bandar Lampung yang berada di wilayah Timur Tengah. Masyarakat atau pihak keluarga juga diimbau untuk proaktif memberikan informasi apabila memiliki anggota keluarga yang berada di kawasan tersebut, agar data dapat terkoordinasi dengan baik. Nah, kita sangat memahami ya situasi konflik yang ada di Timur Tengah sana. Itu pasti akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, khususnya masyarakat kita yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Ya, itu kan pasti ada beberapa yang berasal dari Bandar Lampung yang mengalami kendala, tidak bisa balik ke negara kita. Ya. Pada prinsipnya pelindungan WNI itu ada di Kementerian Luar Negeri, di kewenangannya di Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Konsulat Jenderal Indonesia yang berada naungan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. Dari sisi imigrasinya, kita terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi apabila terdapat WNI yang terdampak dan akan kembali ke Indonesia. Imigrasi di seluruh informasi imigrasi telah disiagakan ya, untuk memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang pulang dari sana. Kita nggak akan pernah menghambat. Kita akan memberi proses kedatangannya berjalan lancar dengan sesuai ketentuan berlaku. Taufik juga menambahkan meskipun situasi di Timur Tengah menjadi perhatian, layanan pembuatan paspor di kantor imigrasi Bandar Lampung, termasuk untuk keperluan umroh maupun berjalan lainnya ke Timur Tengah, hingga saat ini masih berjalan normal tanpa ada pembatasan. Pihak imigrasi berharap koordinasi antar instansi dan partisipasi masyarakat dapat membantu pemantauan kondisi warga Indonesia di luar negeri, khususnya yang berasal dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia politik di Lampung. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Gerindra, Peri Agusli HTB,
meninggal dunia pada Selasa di Jakarta. Diketahui usai dilantik menjadi Wakil Rakyat DPRD Provinsi Lampung periode 2024-2029, politisi Gerindra ini jatuh sakit dan harus menjalani perawatan intensif secara medis. Almarhum mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah menjalani perawatan akibat sakit yang telah dideritanya selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Kabar wafatnya Ferry Agus Lihatebe dibenarkan oleh rekan separtainya di DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Reza Brawi. Saat ini pihak keluarga bersama rekan-rekan almarhum masih menunggu proses lebih lanjut terkait pemulangan jenazah ke rumah duka. Di mata para kolega, almarhum dikenal sebagai sosok yang aktif dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Selama menjabat sebagai anggota DPRD Lampung dari Partai Gerindra, Ferry Agus Lihatebe juga dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan, baik di lingkungan DPRD maupun di partainya. Rekan-rekan sejawat pun menyampaikan duka mendalam atas kepergian almarhum, yang dinilai telah memberikan kontribusi dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Keluarga, sahabat, dan kolega berharap almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta segala amal ibadahnya diterima. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, suasana berbeda terlihat di Pasar Impres Kalianda, Lampung Selatan. Utusan khusus Presiden sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Zita Anjani, mengajak 7 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Balita Kalianda berbelanja kebutuhan Lebaran. Suasana ceria terlihat di lorong-lorong Pasar Impres Kalianda, Lampung Selatan, Selasa siang. 7 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Balita Kalianda tampak antusias memilih baju, sepatu, hingga tas baru untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Didampingi utusan khusus Presiden sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Zita Anjani. Anak-anak tersebut bebas memilih sendiri kebutuhan Lebaran yang mereka inginkan. Dengan wajah penuh kegembiraan, mereka mencoba sepatu baru, memilih baju favorit hingga menenteng tas pilihan mereka. Kegiatan berbagi kebahagiaan ini juga turut didampingi Wakil Ketua TPPKK Lampung Selatan, Reni Apriani, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lampung Selatan, Ratna Yanuana Supriyanto, serta Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekdakap Lampung Selatan, Tri Umaryani. Menurut Zita, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada anak-anak yatim piatu, sekaligus upaya menghadirkan kebahagiaan menjelang Idul Fitri. Kehadiran Zita Anjani di pasar tradisional ini juga menarik perhatian para pengunjung. Sejumlah warga tampak antusias menyapa dan mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Tak hanya mendampingi anak-anak panti, Zita juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para pedagang serta masyarakat yang tengah berbelanja di pasar. Bagi anak-anak panti, pengalaman berbelanja langsung di pasar untuk memilih sendiri baju Lebaran menjadi momen yang sangat membahagiakan. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Melia, saya Alfisarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.